jika menghitung mundur perhelatan Akbar Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Provinsi Aceh dan Sumatera Utara nyaris kurang lebih tinggal setahun lagi. Namun bagi Aceh, hingga pekan ini belum ada tanda-tanda pembangunan venue baru atau rehab yang sudah ada dilaksanakan. Memang, beberapa waktu lalu pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah datang ke Aceh serta melakukan studi kelayakan terhadap sejumlah sarana dan prasarana yang ada. Kesimpulannya, tak ada pembangunan baru, yang ada hanya rehab, termasuk Stadion Harapan Bangsa di Long Raya serta Stadion di Murtala Banda Aceh, maupun beberapa sapras lainnya di kabupaten dan kota di Aceh. Sumber modusaceh.co di lingkaran sekitaran kabinet mengungkap rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyimpulkan tidak ada pembangunan venue baru seperti stadion utama pada PON di Aceh atau Sumatera Utara. Sebab, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan PON terdahulu, banyak stadion yang dibangun dan renovasi, justru menurut Presiden tak terawat. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, apabila memerlukan stadion sehingga harus dibangun yang besar, maka menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Tentu saja, walau sifatnya terbatas, informasi dan arahan Presiden Jokowi ini sudah dieksekusi dan diinformasikan ke bawah oleh kementerian terkait, khususnya Kemenpora serta KONI Pusat. Hanya saja, ada kesan informasi dan arahan Presiden Jokowi tak tersampaikan secara terbuka kepada pemerintah Aceh dan DPR Aceh, sehingga masih saja berharap kepada kucuran dari pusat ataupun APBN. Harapan dan keinginan ini tentu saja wajar, sebab beberapa PON sebelumnya anggaran pembangunan sapras kucurannya dari pemerintah pusat atau APBN, termasuk pada PON ke-20 di Papua. Itu sebabnya, begitu gelagat kucuran dana APBN untuk PON di Aceh mulai macet, berbagai reaksi muncul khususnya dari anggota DPR Aceh. Ketua Komisi 5 DPR Aceh, Muhammad Rizal Falefikirani pada Kamis 8 Juni 2023 lalu menegaskan pemerintah pusat segera melakukan pembangunan baru untuk venue PON di Aceh. Sebab hingga saat ini DPRA masih berkomitmen untuk menolak menjadi tuan rumah PON ke-21 jika gedung atau venue hanya berstatus rehab. Menurutnya, event PON yang menjadi hajatan perhelatan olahraga tingkat nasional ini sudah seharusnya meninggalkan legacy untuk Aceh serupa dengan provinsi-provinsi lain yang pernah menjadi tuan rumah PON. Latar belakang inilah yang menurut dia patut diperjuangkan agar tidak ada anak tiri dan kandung saat Aceh menjadi tuan rumah PON. Provinsi lain semua dibangun, kenapa Aceh tidak? Gugat Falefi saat itu. Sayangnya sampai kini Falefi tak lagi bersuara, terutama setelah munculnya surat kesepakatan antara Dirjen Keuangan Daerah dengan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang sepakat untuk menyedot 1,2 triliun lebih dana Doka Aceh untuk PON. Kabarnya, sikap diam Falefikirani akhir-akhir ini dia semakin lengket dengan Ahmad Marzuki. Sementara itu, Ketua Fraksi P3 di DPRA Ihsanuddin MZ pada sidang paripurna DPRA Rabu 13 September 2023 lalu mengkritik progres pelaksanaan PON ke-21 khususnya di Aceh tahun 2024 mendatang. Menurut Ihsanuddin MZ, hingga saat ini belum ada geliat dan progres apapun dari pemerintah Aceh menuju perhelatan olahraga bergengsi nasional tersebut. Menurutnya, saat PON 20 di Papua, proses persiapan dikerjakan cukup panjang. Bahkan katanya, pemerintah pusat menggelontorkan dana yang cukup besar mencapai 10,43 triliun kala itu. Karena itu, ia mempertanyakan persiapan dari pemerintah Aceh terkait pelaksanaan PON Aceh tahun depan. Terakhir, Ihsanuddin MZ mengingatkan yang paling penting bagaimana melobi pemerintah pusat karena PON skema anggarannya melalui APBN. Ia kemudian mengingatkan, pemerintah Aceh tidak menggunakan dana otsus untuk melaksanakan PON Aceh Sumut. Menariknya, pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki justru mengaku bahwa persiapan beberapa venue PON 21 2024 di Aceh sudah mencapai 90%. Itu disampaikan Ahmad Marzuki kepada awak media usai acara Fun Run di Plaza Barat Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 17 September 2023 lalu. Berbeda dengan PJ Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin, dia tidak bisa merinci secara detail berapa persen angka kesiapan venue yang digunakan untuk PON 21
Namun, ia memastikan semuanya akan selesai sesuai dengan target yang ditentukan. 358 hari ke depan kami akan kerja maksimal, kerja total sesuai arahan pemerintahan pusat melalui Kemenpora dan Ketua KONI. Segala persiapan akan kami maksimalkan dan ke depan kami akan segera berkoordinasi, kata Hasanuddin yang terkesan lebih rasional daripada Ahmad Marzuki. Ironisnya, kekhawatiran Ihsanuddin tadi justru mulai menunjukkan gelagat nyata. Ini sejalan dengan kritik yang disampaikan anggota DPR Aceh Zulfadli. Ia menyoroti adanya penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBA untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang mencapai 1,2 triliun lebih. Zulfadli menjelaskan, usulan anggaran untuk pembangunan venue PON di Aceh mencapai 2,4 triliun. Dari jumlah itu, hanya 883 miliar yang ditanggung APBN 2023 dan sisanya 1,28 triliun lebih disebut telah disetujui PJ Gubernur Ahmad Marzuki untuk diberikan kepada APBA. Tragisnya, ungkap Fadli, pembiayaan PON ini akan menyedot dana otonomi khusus Aceh atau DOKA yang akan sangat merugikan masyarakat Aceh. Ini akan berdampak pada pembangunan Aceh ke depan, tegas Ketua Komisi 4 DPR Aceh itu dalam keterangannya kepada media pers Sabtu 23 September lalu. Dia menyebut dalam rencana biaya pembangunan venue PON membutuhkan biaya 961 miliar, dana yang dianggarkan dari APBN hanya sebesar 883,9 miliar dan APBA Aceh mencapai 42,5 miliar pada tahun 2023 dan kekurangan biaya untuk venue sebesar 34,6 miliar. Sementara untuk penyelenggaraan membutuhkan dana 1,52 triliun sebesar 275 miliar yang akan dianggarkan dari APBA pada tahun 2024 dan total defisit sebesar 1,2 triliun lebih. Ironisnya, defisit tersebut telah disetujui PJ Gubernur untuk menggunakan APBA yang dianggarkan secara berkala. Pada 2023 misalnya, dianggarkan 300 miliar dan sisanya pada tahun 2024 mendatang. Lantas, apakah kebijakan dan keputusan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki itu telah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku? Koordinator Gerak Aksalani dalam keterangan tertulisnya Sabtu 23 September 2023 lalu dengan tegas menyatakan keputusan PJ Gubernur Aceh tadi merupakan tindakan melawan hukum. Alasannya, proses penetapan dan kesimpulan untuk mengakomodasi kebutuhan sisa anggaran PON tidak dilakukan pembahasan khusus dan secara bersama-sama dengan perwakilan DPR Aceh. Karena itu, menurut Aksalani, usulan tambahan dana yang bersumber dari DOKA tadi haruslah ditolak dan tidak dilanjutkan. Secara fakta hukum, ungkap Aksalani, usulan tambahan untuk pelaksanaan kegiatan PON tahun 2024 yang bersumber dari dana DOKA pada mata anggaran APBAP 2023 dan APBA tahun 2024 melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang menyebutkan bahwa Pasal 183 Ayat 1 menyebut dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Ayat 2 huruf C merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pengadaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Kemudian pada ayat 2 ditegaskan, selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dana otonomi khusus dapat juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian. Itu sebabnya, setiap program atau kegiatan yang direncanakan pemerintah Aceh haruslah terlebih dahulu ditetapkan dalam RKPA setelah dikonsultasikan dengan DPRA. Hal ini sebagaimana dalil pasal 11 ayat 7. Selanjutnya, papar Aksalani sesuai Peraturan Gubernur Aceh nomor 16 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh, penetapan dan pemberian hibah kepada pihak lain harus dibahas terlebih dahulu secara bersama-sama, baik dengan DPR Aceh
maupun melalui mekanisme perencanaan penganggaran yang dilakukan melalui proses pengusulan oleh TAPA. Berdasarkan fakta di atas, kata Aksalani, maka sangat tidak logis dan masuk akal jika kemudian pemerintah Aceh mengambil keputusan kebijakan menanggulangi jumlah angka kebutuhan untuk pelaksanaan PON 2024. Apalagi jika melihat dengan kondisi keuangan Aceh saat ini. Untuk itu, dia menolak dengan tegas pengusulan anggaran yang diusulkan pemerintah Aceh, baik yang telah diusulkan dalam APBAP 2023 maupun APBA 2024. Apalagi jumlah anggaran yang cukup besar dan bersumber dari DOKA sebesar 1,2 triliun lebih. Lagi-lagi, alasannya karena sangat membebankan anggaran publik dan jika tetap dilakukan dan dipaksakan, maka pemerintah Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum dan berlawanan dengan UU-PA. Nah, akankah anggota DPR Aceh kembali bertekuk lutut terhadap PJ Ahmad Marzuki terkait alokasi dana talangan PON 21 2024 di Aceh yang tanpa melibatkan wakil rakyat Aceh ini? Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.